Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nih dengan Miss Rizka. Pada sesi ini, kita akan membahas terkait penerapan analisis regresi dengan menggunakan aplikasi SPSS sebagai pendukung pengolahan datanya. Sebelum melakukan suatu analisis, kalian harus pastikan dulu nih, tujuan dari analisis kalian apa. Misalkan, kalian ingin mengetahui pengaruh tinggi badan terhadap berat badan. Maka, analisis yang akan kalian lakukan adalah analisis regresi. Pada sesi kali ini, kita akan melakukan analisis regresi terkait untuk melihat apakah berat badan mempengaruhi terhadap tinggi badan. Terlebih dahulu kita buka aplikasi SPSS-nya nih. Langkah awalnya, sebelum kita melakukan pengolahan data, kita terlebih dahulu mengisi data yang akan kita olah pada jendela data view. Nah, di data view ini kita input dulu nih data-data yang akan kita olah. Berhubung di sini Miss sudah punya raw data, nah di sini langsung kita import saja data yang akan diolah. Oke, berhubung tadi tujuannya adalah untuk melihat apakah berat badan mempengaruhi terhadap tinggi badan, maka dari raw data ini kita hanya menggunakan peubah height, kemudian dan weight. Setelah kita lakukan input data, langkah selanjutnya yaitu kita klik analyze, yang ini analyze, kemudian kita klik regression linear. Ini regression, kemudian pilih yang linear karena kita akan menganalisis regresi linear sederhana. Berhubung tadi kita ingin melihat apakah berat badan mempengaruhi terhadap tinggi badan, berarti yang berperan sebagai dependennya itu adalah tinggi badan. Oke, kita input. Kita klik dulu yang height-nya, kemudian kita klik tanda panah yang ada di dependent, supaya ubah height-nya itu masuk di kolom dependent-nya. Oke, kita klik. Kemudian kita pilih weight. Weight-nya kita masukkan ke kolom independent. Nah, kita klik ke sini di tanda panah independent. Oke, nah ini sudah terinput berarti. Height-nya di dependent, kemudian weight-nya di dependent. Kemudian kita klik yang statistik ini. Kita klik, lalu muncul nih jendelanya. Di sini di regression coefficient itu ada estimate. Oke, kita checklist yang estimate. Kemudian kita klik juga nih confidence intervals. Nah, ini gunanya untuk melihat selang kepercayaan. Yang mana selang kepercayaan yang digunakan itu sebesar 95%. Kemudian kita klik model fit juga. Lalu kita klik deskriptif untuk melihat deskriptif dari data height dan weight-nya terkait nilai rataan, kemudian nilai ragamnya. Kemudian kita checklist yang collinearity diagnostic, kemudian kita klik yang Durbin Watson-nya juga, lalu kita continue, lalu kita klik yang plots. Nah, kemudian pada plots ini kita checklist pada normal probability plot, ngecek uji normalitasnya. Lalu continue, lalu kita klik OK. Nah, pada output nanti di sini akan keluar hasil dari analisisnya. Oke, sudah selesai nih. Di sini ada deskriptifnya, di sini ada nilai min, kemudian ada standar deviasinya, kemudian ada jumlah datanya untuk height maupun weight-nya, kemudian ada matrik korelasinya, kemudian juga dihasilkan model summary-nya. Di sini dapat lihat ada nilai
korelasinya, lalu ada nilai R-square-nya yaitu nilai determinasinya, kemudian ada nilai Durbin-Watson yang digunakan untuk melihat autokorelasinya. Lalu di sini ada tabel ANOVA yang digunakan untuk pengujian bersama pada model regresinya. Di sini diperoleh nilai signifikannya. Kemudian di sini juga ada tabel dari koefisiennya, karena kan di analisis regresi nanti akan diperoleh model regresinya yang terdiri dari koefisien regresinya. Nah, di sini ada koefisien regresinya untuk beta 0, kemudian untuk beta 1-nya. Lalu di sini ada normal PP plotnya untuk melihat kenormalan dari uji normalitasnya. Nah, ini adalah output yang dihasilkan dari analisis regresi. Nah, bagaimana sih kita melakukan interpretasi dari output analisis regresi tersebut? Oke, kita langsung baca dari hasil outputnya. Oke, di sini ada output dari regresi linier sederhana. Oke, tadi kan ada tabel deskripsi. Nah, di sini diperoleh tabel deskripsinya. Di sini tertera nilai rataan, kemudian nilai keragamannya. Di sini dapat kita baca bahwa rataan dari tinggi badannya itu sebesar 181 dari 435 sampel yang digunakan. Kemudian rataan berat badannya ternyata dari 435 sampel yang digunakan itu rataan berat badannya sebesar 68 kg. Nah, di sini ada dihasilkan matrik korelasi. Nah, matrik korelasi ini berisikan nilai korelasi Pearson antar peubahnya. Misalkan di sini ada nilai korelasi Pearson-nya yaitu 0,462. Nah, di sini ada nilai 0,462. Itu artinya apa? Berarti dikarenakan nilainya kan positif nih, berarti artinya peubah Higgs dan Wake ini memiliki hubungan positif yang cukup lemah. Kenapa cukup lemah? Karena nilainya di bawah 0,5. Kemudian di sini ada nilai signifikannya yaitu sebesar 0,0. Nah, ini 0,00 ini antara peubah Higgs dan Wake. Berarti bisa kita simpulkan dikarenakan nilai signifikannya itu kurang dari 0,05 maka mendukung untuk tolak H0. Artinya terdapat hubungan antara peubah Higgs dan Wake yang mana tadi berdasarkan nilai korelasi Pearson-nya, nilai korelasinya itu sebesar 0,462, yaitu artinya memiliki hubungan positif yang cukup lemah antara peubah Higgs dan Wake. Di sini juga diperoleh nilai korelasi Pearson-nya sebesar 1 antara Higgs dan Higgs. Kenapa 1? Karena itu korelasi dengan dirinya sendiri. Kemudian diperoleh juga model summary-nya. Nah, di dalam model summary ini diperoleh nilai R-square-nya. Nilai R-square ini sebesar 0,213. Artinya apa? Artinya sebesar 21,3% keragaman peubah tinggi badan atau Higgs itu mampu dijelaskan oleh peubah berat badan, yaitu weight. Dan sisanya itu dijelaskan oleh peubah lainnya yang mana tidak dijelaskan oleh peubah dalam model regresi. Nah, nilai R-square ini merupakan nilai kuadrat dari nilai korelasi, yaitu dari kuadrat 0,462 ini. Kemudian di sini diperoleh juga nilai Durbin-Watson. Nah, nilai Durbin-Watson-nya ini diperoleh 1,865.
Dikarenakan nilai Durbin Watson-nya ini terletak antara 1,55 sampai dengan 2,46, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada residualnya. Sehingga pengujian klasik pada analisis regresi terkait autokorelasi itu sudah terpenuhi, yaitu tidak ada autokorelasi yang terjadi. Jadi diperoleh juga tabel ANOVA-nya. Nah, tabel ANOVA ini digunakan untuk pengujian secara bersama pada koefisien pada model regresinya. Yaitu di sini diperoleh bahwa nilai signifikannya 0,00. Nah, artinya dikarenakan nilai signifikannya ini kurang dari 0,05 sehingga mendukung untuk tolak H0. Artinya mode regresi yang digunakan nantinya itu sudah layak dan nyata untuk digunakan untuk ke tahap selanjutnya. Nah, untuk memastikan apakah koefisien dari model regresinya itu berpengaruh secara signifikan atau tidak, maka langkah selanjutnya adalah dilakukan uji parsial. Nah, uji parsialnya ini bisa kita lihat di tabel koefisien dari hasil outputnya. Di sini untuk koefisiennya pada model regresi itu kita peroleh dari unstandardized coefficient, yaitu dia bisa dilihat di sini B0-nya itu adalah min 61,008. Sedangkan beta 1-nya yaitu wake, itu nilai koefisiennya adalah 3,558. Nah, artinya apa sih dari nilai ini? Nilai B0 yaitu min 61,008 itu artinya adalah ketika wake itu sebesar 0 kg, maka tinggi badan seseorang itu akan sebesar minus 61. Apakah relevan? Ketika berat badannya itu tidak ada, tapi tingginya itu sebesar min 6,61. Nah, ini tidak relevan dalam kenyataannya. Kemudian untuk wake-nya itu konstantanya bernilai 3,558. Nah, ini artinya ketika berat badannya itu naik 1 kg, maka tinggi badan akan mengalami perubahan sebesar 3,558. Nah, jadi persamaan regresinya itu adalah Y sama dengan min 61,008 ditambah 3,558X. Nah, persamaan regresi inilah nanti akan digunakan untuk melakukan peramalan. Di sini diperoleh nilai signifikannya, yaitu untuk konstanta itu 0,007, itu dikarenakan nilainya kurang dari 0,05, maka mendukung untuk tolak H0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peubah tinggi badan itu dapat dijelaskan secara keseluruhannya oleh peubah berat badan. Sedangkan untuk nilai signifikan pada wake itu juga diperoleh 0,000. Itu nilainya kurang dari 0,05 sehingga mendukung untuk tolak H0. Jadi dapat kita simpulkan bahwa terdapat hubungan linier antara peubah wake dengan tinggi badan. Nah, kemudian selain itu diperoleh juga nilai VIF-nya, yaitu VIF-nya diperoleh 1. Nah, nilai VIF-nya ini kurang dari 10, maka ini mendeteksi bahwa tidak terjadi multikoliniaritas antar peubah. Jadi untuk asumsi klasiknya sudah terpenuhi ya. Tadi berdasarkan Durbin-Watson juga sudah terpenuhi, tidak terjadi autokorelasi, dan berdasarkan kolinaritas statistik juga diperoleh bahwa tidak terjadi multikoliniaritas antar peubahnya. Selanjutnya, nah, sebelum dilakukannya analisis regresi ini seharusnya dilakukan pengujian klasik. Nah, pada analisis regresi kan tadi diperoleh plot normal PP plot. Di sini dapat kita lihat berdasarkan visualisasi. Nah, ini diperoleh bahwa sebaran dari titik residualnya ini berada di sekitar garis normal. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa residualnya berdistribusi normal. Jadi,
kenormalitasannya sudah terpenuhi pada pengujian klasiknya.